Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kelas 5 yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis ya, bab waqaf. Waqaf ini artinya berhenti ya di dalam Al-Quran. Nah, jadi menghentikan bacaan saat untuk menarik nafas untuk melanjutkannya kembali. Nah, di sini ada 5 cara membaca waqaf ya. Yang pertama, apabila huruf terakhirnya berharakat sukun, maka cara membacanya ketika waqaf tidak mengalami perubahan. Contohnya di sini, liyurau a'malahum rabbika fahaddits, lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini tidak mengalami perubahan. Nah, itu cara yang pertama ya. Ya, ketika huruf akhir waqafnya itu ketika waqaf huruf akhirnya berharakat sukun ya. Liyurau a'malahum wa ila rabbika farghab. Ya. Ketika huruf akhirnya berharakat sukun. Yang kedua, apabila huruf terakhirnya berharakat fathah, kasrah, dhammah atau tanwin selain fatatain ya, maka ketika waqaf huruf terakhirnya tersebut dibaca dengan sukun. Contoh, min alaq ya. Idza waqab. Nah, itu asli katanya idza waqaba. Tapi ketika dia berharakat fathah, kasrah, dhammah atau tanwin selain fatatain, maka dia diwaqafkan. Malau wa'addadah, harusnya wa'addadahu tapi diwaqafkan wa'addadah. Selanjutnya, apabila huruf terakhirnya adalah ta marbutah ya, maka ketika waqaf hurufnya dibaca ha. Contoh, fi jannatin 'aliyah fil hutamah, dibaca ha. Ha itu dari tenggorokan ya, bukan dari dada, jangan tapi dari tenggorokan ha. Biasanya kita suka ketukar ya, kadang-kadang fi jannatin 'aliyah. Nah, jadi ha ya. Perlu diperhatikan ya. Contoh yang lain, alaihim muqsadah. Nah, dibaca ha ya, ketika dia tak marbutah ya, maka dibaca ha. Al-muqadah. Nah, dia dibaca akhirnya karena tak marbutah dibaca akhirnya huruf ha ya. Yang keempat, apabila sebelum huruf yang terakhir berharakat sukun, maka ketika waqaf dua huruf yang terakhir dibaca dengan sukun dan suara pendek. Nah, jadi ini ada 2 huruf yang diwaqafkan ya. Atau huruf yang terakhir dibaca setengah suara sedangkan huruf sebelumnya dibunyikan secara penuh. Nah, jadi di sini maka ketika waqaf 2 huruf yang terakhir dibaca dengan sukun dan suara pendek. Nah, jadi huruf yang keduanya dibaca dengan suara pendek. Nah, jadi lebih dominan suara huruf yang pertama ya. Contoh, la fi khusr ya. La fi khusr ya. Jadi ro-nya tetap ada ya, harus ada ya. Innahu laqaulun fasl ya. So-nya ada dan lamnya juga jangan dihilangkan ya. Jangan innahu laqaulun fas. Lamnya tetap ada. Innahu laqaulun fasl. Begitu juga seterusnya. Wa ma huwa bil hazl. Lamnya tetap ada, jangan dibaca wa ma huwa bil haz. Kenapa huruf keduanya dibaca pendek ya? Jadi analogi sederhananya, misalnya ada 2 pohon ya. Ini 2 pohon seperti ini ya.
Dia lebih kelihatan pohon yang pertama karena pohon yang pertama menutupi pohon yang kedua. Pohon kedua tetap kelihatan, tapi tidak begitu kelihatan. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, apabila sebelum huruf terakhir terdapat huruf mat, maka ketika waqaf huruf terakhir dibaca dengan sukun. Sedangkan matnya dibaca 2, 4 atau 6 harokat. La bisa berupa mat arid disukun atau mat lin. Contoh, hum yuqinun. Nah, dia jadi mat arid disukun. Hadzal bait waladdallin min khauf. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ketika waqaf huruf terakhir dibaca dengan sukun, sedangkan panjang matnya yaitu 2, 4 sampai 6 harokat. La bisa berupa mat arid disukun atau mat lin. Nah, jadi untuk mat arid disukun ini panjangnya harus stabil ya. Jika awalnya 2 harokat maka semuanya 2 harokat. Jika awalnya 4 harokat maka semuanya 4 harokat. Jika awalnya 6 harokat maka semuanya 6 harokat, harus stabil. Ya. Mungkin itu saja ya materi kita hari ini ya. Jika ada yang kurang, ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan ya. Dan untuk tugasnya silakan kerjakan evaluasi di halaman 19 ya. Syukran ya. Kafaitu bihadza, afwan ala kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.